Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian, sidang kuliah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baik jemaah sekalian, assalamualaikum. Di pagi ini kita akan mengangkat tema dari kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu dari bab yang ke-168, babun yu'ta as-samrata asgharu man hadara minal wildan. Yaitu bab tentang diberikannya, ya, yaitu as-samrata, buah-buahan, asgharu man hadar minal wildan, orang yang paling muda dari anak-anak yang hadir ketika itu. Imam Bukhari di dalam menjelaskan masalah ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau mendatangkan hadis yang ke-362. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Aziz an Suhail ibn Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, karena Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW idza utiya bijahwi, apabila Rasul itu diberikan kurma yang belum masak, yakni kurma mentah, ya, qala, maka dia mengucapkan, Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakah. Maka Rasulullah SAW apabila beliau diberi kurma yang masih mentah, ya, kurma yang masih mentah, kurma segar, maka beliau berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma barik lana, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami fi madinatina, yaitu pada kota kami, yaitu kota Madinah. Wa muddina, dan pada mud kami. Mud itu adalah takaran yang mirip dengan 1 liter, ya. Walaupun mud itu kurang dari 1 liter karena ukurannya ukuran 2 telapak laki-laki dewasa. Kemudian waso'ina, dan sok kami. Sok sama dengan 4 mud, ya. Sok sama dengan 4 mud. Kalau sok Madinah, yakni 4 mud itu kurang lebihnya 3 kilogram. Kurang lebihnya. Maka kalau setengah sok berarti 1,5 kilogram. Di antara syariat kifarat itu dengan setengah sok, yakni kurang lebih 1,5 kilogram. Kemudian barakatan ma'a barakah, barakah bersama dengan keberkahan yang lain. Summanna walahu asghara man yalihi minal wildan, kemudian beliau memberikannya kepada orang yang paling muda dari anak-anak. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah yang berharga. Faedah pertama adalah saya ingin menyampaikan bahwa ketika Nabi diberi utiya bijahwi, itu korma muda, korma yang sangat disukai oleh anak-anak. Itu menunjukkan bahwa sebaik-baiknya pemberian adalah pemberian yang disukai oleh si penerima. Pemberian yang disukai oleh si penerima itu adalah pemberian yang terbaik. Jangan sampai kita memberi sesuatu, si penerima tidak menyukainya. Itulah sebabnya kenapa di dalam akikah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa akikah untuk laki-laki adalah 2 ekor kambing,
untuk perempuan adalah 1 ekor kambing, dan ketika dibagikan itu dibagikan dalam keadaan masak, dalam keadaan masak. Dan dengan disebutkan dalam keadaan masak, kenapa seperti itu kata beliau? Karena kalau membagikan akikah dengan keadaan masak itu akan lebih menyenangkan bagi yang menerimanya. Namun apabila dibagikan dalam keadaan mentah, itu hanya membahagiakan bagi yang memberinya, bukan bagi yang menerimanya. Maka sebaik-baiknya kita bersedekah adalah sesuatu yang membahagiakan bagi yang menerimanya. Dan ini adalah contoh sedekah yang terbaik. Dan itulah di antara contoh sedekah yang terbaik yang ditunjukkan di dalam hadis ini. Dan itu merupakan salah satu faidah yang bisa kita ambil. Oleh karena itu jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sebentar lagi berada di bulan Ramadan, dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan, di antaranya adalah seputar masalah sedekah. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini, ya. Yakni di antaranya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abdul Shadaqah, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis ini tidak sahih. Namun hadis ini yakni sejalan dengan ruh hadis yang lain yang menunjukkan bahwa sedekah di bulan Ramadan memberikan keutamaan yang luar biasa. Bahkan ada lagi riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa betapa luar biasanya apabila kita bersedekah di bulan Ramadan. Yakni seperti ada riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan mengenai sedekah yang terbaik. Di antaranya saya ambil dari kitab Sahihul Jami'. Hadis ini derajatnya hasan dari Sa'ad bin Ubadah dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Abdul shadaqati saqil ma." Sedekah yang paling abdul adalah saqil ma, yaitu memberikan air. Yakni menuangkan air, memberikan air. Ini merupakan sedekah yang paling abdul. Ini disabdakan oleh Rasulullah SAW di mana? Di Madinah, di Mekah. Disabdakan oleh Rasul di Arab Saudi. Yang kita tahu di sana adalah daerah yang gersang. Yang kita tahu di sana adalah daerah yang kurang air. Dan ternyata Nabi kita yang mulia bersabda, "Abdul shadaqati saqyul ma." Maka begitu pula kita di bulan Ramadan ini, yakni apabila kita bersedekah dengan sedekah air, mungkin dengan air dalam kemasan atau yang sejenisnya, itu merupakan abdul shadaqah. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan di dalam kitab Sahihul Jami' dan hadis ini derajatnya hasan sebagaimana penilaian dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga Nabi kita yang mulia telah bersabda ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabrani, dalam Mujam Awsat dari Abu Ayyub dan juga Imam Al-Humaydi Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari Ummu Kulsum bintu Uqbah. Maka diterangkan kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Afdhalus shadaqati as-shadaqatu ala dirrahimi al-kasih." Yakni sedekah yang paling abdul adalah sedekah kepada orang yang ada hubungan mahram dengan kita, al-kasih, yaitu orang yang da'un yusibuhu, orang yang sedang terkena penyakit. Di antara kesempatan bagi kita adalah yakni di bulan Ramadan ini hendaklah kita melakukan sedekah, di mana kita bersedekah di bulan Ramadan itu merupakan waktu yang afdol. Kemudian yang keduanya kita bersedekah kepada dirahim, orang yang ada hubungan mahram dengan kita, al-kasih, yang sedang tertimpa penyakit. Dan sekarang ini banyak saudara kita yang sedang tertimpa penyakit. Dan ini merupakan sesuatu yang tepat sekali. Bulannya adalah bulan Ramadan. Kemudian yang keduanya yakni bahwa sedekah yang kita berikan adalah sedekah yang tepat kepada orang tersebut. Ya. Nah, kembali kepada riwayat yang tadi yang kita bacakan, bahwa sesungguhnya itu merupakan bagian dari keutamaan dari hadis ini. Selanjutnya, Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa so'ina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, yaitu pada kota kami, kemudian pada mud kami, pada sok kami. Ini alat-alat takaran, mud, sok, kemudian juga pada kota. Subhanallah. Ketika Nabi kita yang mulia memberikan sesuatu untuk anak muda, untuk anak kecil, ternyata apa? Ternyata beliau berdoa seperti ini. Itu menunjukkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sangat menginginkan apa? Menginginkan kebaikan untuk kotanya, menginginkan kebaikan untuk negerinya, menginginkan kebaikan untuk mudnya, untuk soknya, untuk takarannya. Karena Nabi kita yang mulia mengetahui tentang semua ini. Keberkahan ini jamaah sekalian, yakni ada pada 3 hal. Pertama, barokah, yakni fi zamanihi, barokah
di zamannya. Ada barokah fi makanihi, barokah berkaitan dengan tempat. Ada barokah yaitu fi amilihi, barokah terkait dengan orang yang mengerjakannya. Maka barokah terkait dengan zaman umpamanya yaitu di bulan Ramadan ini merupakan sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Nabi kita yang mulai bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun." Kata Rasulullah SAW, sungguh telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi. Artinya bulan Ramadan sendiri yakni waktunya adalah waktu yang diberkahi. Sehingga diterangkan berbagai macam keberkahan dan bukti-bukti keberkahan di bulan Ramadan. Begitu pula keberkahan pada tempat umpamanya. Seperti Nabi kita yang mulia bersabda, "Salatun fi masjidi hadza", bahwasanya salat di masjidku ini khairun, itu lebih baik ya, min alfi salatin fi masjidi ghairi, yakni daripada 1000 salat ya di selain masjidku ini. Ya, illa kecuali al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Artinya itu menunjukkan ada keberkahan pada tempat. Siapa yang sholat di masjidku ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya, 1 rakaat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 rakaat di masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi lebih utama Masjidil Haram. Yaitu 100 kali lipat. Kalau di kita dengan Masjidil Haram, di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 rakaat. 1 rakaat di sana, 100.000 rakaat di kita. Dan itu menunjukkan bahwa barakatul makan, yaitu keberkahan tempat, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang ketiganya ada lagi, yaitu barakatul amil, keberkahan orang yang mengamalkannya. Orang yang mengamalkannya. Dan kita mengetahui bahwasanya kebaikan para sahabat Nabi, kata Rasulullah SAW, andai kata dibandingkan dengan kebaikan kita, maka kita tidak akan sampai satu mudnya, bahkan setengah mudnya sekalipun. Kenapa demikian? Karena memang mereka memiliki keikhlasan yang luar biasa dibandingkan dengan apa yang ada pada kita. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melihat hati-hati para hambanya di antara hati-hati para sahabat Nabi. Maka tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih jernih hatinya melebihi dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa betapa luar biasanya yakni keberadaan mereka. Oleh karena itu, maka doa Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakatin, ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia sangat menginginkan adanya keberkahan ditambah dengan keberkahan lagi. Kemudian summa nawalahu asghar man yalihi minal wildan, Nabi kita yang mulia memberikannya kepada anak muda yang paling muda di antara anak muda. Inilah makna bahwasanya kenapa Rasulullah SAW menjelaskan hendaklah kepada orang yang lebih tua kita menghormati, kepada yang lebih muda hendaklah menyayangi. Andai kata saja di zaman kita sekarang ini setiap orang mengamalkan adab ini, yaitu adab menyayangi kepada yang lebih muda dan menghormati kepada yang lebih tua, maka separuh dari problematika kita di masyarakat insya Allah selesai. Kenapa? Karena adab tentang bagaimana orang tua menyayangi orang muda, kemudian orang muda menghormati orang tua, maka ini merupakan bagian dari kebaikan-kebaikan yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan keberkahan untuk kita semua. Jemaah sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lewat majelis ini saya sekali lagi mengajak, mari kita melakukan banyak kebaikan, di antaranya dengan ini. Karena para salafus shalih zaman dahulu, ada yang ketika Ramadan itu ternyata mereka melakukan amalan yang spektakuler, amalan yang dipopulerkan cuma 2. Apa itu? Tilawatul Quran dan it'amut ta'am. Ya, ketika ditanya kenapa yakni seperti ini, maka kita mengetahui karena yang namanya tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, itu merupakan kebaikan yang luar biasa. 1 hurufnya saja itu 10 kebaikan. 1 hurufnya. Bisa kita bayangkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu ada 10 kebaikan per hurufnya dikalikan dengan 19 huruf, berarti 190 kebaikan. Bisa dibayangkan bagaimana kalau orang itu membaca Al-Quranul Karim yakni 30 juz, yang para ulama ketika menghitungnya bahwa jumlahnya lebih dari 24 juta huruf.
24 juta huruf dikalikan 10 berarti 240 juta kebaikan. Tidakkah kita tertarik untuk melakukan amalan yang seperti ini? Kenapa? Karena amalan ini adalah amalan yang luar biasa. Makanya banyak di antara para sahabat Nabi, para tabi'in dan seterusnya, mereka melakukan amalan ini. Apa? Membaca Al-Quranul Karim, kemudian mereka memberikan makan. Ya, amalannya itu terus baca Quran, yakni memberikan makan. Bukan berarti mereka tidak sholat tahajud, bukan, sholat tarawih, bukan. Mereka tetap sholat tarawih. Bukan berarti mereka tidak sholat 5 waktu, mereka tetap sholat 5 waktu. Namun maksudnya amalan yang ditonjolkan, sesuatu yang ditonjolkan adalah 2 perkara ini. Apa itu? Yakni terkait dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan memberikan makan. Dan ini tentu sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita semakin meningkatkan 2 hal ini, yaitu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Dan yang keduanya, yakni kita mengeluarkan harta kita, yakni semaksimal mungkin. Dan kita tahu kan bahwa sesungguhnya berbuat kebajikan dengan harta yang kita miliki, sungguh memberikan banyak faedah di bulan Ramadan ini. Kita dapat memberikan makan kepada orang miskin dengan harta. Kita dapat memberikan buka bagi orang yang berpuasa dengan harta. Bahkan juga kita bisa umrah di bulan ini umpamanya juga dengan harta. Dan Nabi kita yang mulia luar biasa. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji. Bahkan dalam riwayat yang lain, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Bahwasanya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan melaksanakan ibadah haji bersama dengan aku. Yang orang-orang mengatakannya dengan sebutan haji akbar. Kenapa? Karena pada haji pada zaman Rasul itu yaitu wukufnya pada hari Jumat. Wukuf Arafahnya pada hari Jumat, maka disebutnya haji akbar. Nah, melakukan umrah di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, itu sebanding dengan ibadah haji atau ibadah haji bersama dengan aku. Itu menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala yang dapat kita peroleh dengan sebab kita memanfaatkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Taala yang dapat memanfaatkan harta yang kita miliki yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, nikmal malu sholih lil mar'is sholih. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah apabila berada di tangan orang yang baik. Karena harta tersebut akan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira cukup insya Allah. Dan barangkali ada pertanyaan, dipersilakan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan Ramadan, Pak ya? Iya. Iya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin sebagian orang gundah ini, gimana kaum muslimin susah banget bersatunya untuk masalah ini. Jamaah sekalian, pertama kita memang harus tahu dulu bahwa ada beberapa prinsip yang sebenarnya harusnya dipegangi. Yaitu pertama, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud bersabda, as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudhuna. Kata Rasulullah SAW, yang namanya puasa adalah hari di mana kalian sama-sama puasa. Makanya kalimatnya as-saumu yauma tasumuna. Tasumun antum, kalian rame-rame berpuasa. Artinya enggak berpuasa sendirian, enggak berpuasa berkelompok, enggak per kelompok gitu loh. Seperti itu. Makanya para ulama pensarah hadis menjelaskan hadis ini dalil bahwa puasa itu hendaklah bersama-sama dengan kaum muslimin pada umumnya.
bukan kemudian menyendiri atau kelompok tertentu. Itu yang pertama ya, supaya kita paham dulu bahwa puasa itu adalah as-saumu yauma tasumuna, yaitu puasa itu adalah hari di mana kalian sama-sama puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, maka siapa yang menyaksikan. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra, asyahra bulan. Kata-kata asyahro itu diterjemahkan dengan hilal bulan. Kenapa menggunakan kata-kata asyahro? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan asyahro itu yakni al-hilalul masyhur, hilal yang masyhur, hilal yang terkenal. Nah, karena hilalnya hilal yang terkenal, maka ini berarti al-hilalul mu'tabar, hilal yang mu'tabar. Hilal yang teranggap, mu'tabar itu bahasa Arab mu'tabar. Kalau kata orang sini namanya muktabar gitu kan. Muktabar itu bahasa Arab artinya yang teranggap. Nah, hilal yang teranggap itu yang mana? Yaitu hilal yang masyhur. Hilal yang masyhur itu yang bagaimana? Yang diumumkan oleh penguasa. Itu namanya al-hilalul masyhur. Di Quran sudah jelas. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya, ketika ada seseorang, umpamanya saya mengaku melihat hilal bulan saja ya. Terus kemudian saya mengadukan kepada penguasa. Kemudian setelah itu penguasa menyumpah kita. Tapi penguasa meragukan dengan kesaksian kita umpamanya. Lalu tidak diterima. Ya jangan memaksakan diri. Untuk apa? Untuk berpuasa. Karena apa? Karena pengakuan kita nggak diterima. Tapi kalau pengakuan kita diterima, maka alhamdulillah itu merupakan wasilah kebaikan untuk semuanya. Jadi hilal bulan yang masyhur itu adalah hilal bulan yang ditetapkan oleh penguasa kaum muslimin seperti Indonesia umpamanya di pemerintah kita ya, yang diumumkan oleh Kemenag seperti itu. Maka itu namanya hilal bulan yang masyhur. Adapun hilal bulan yang tidak diumumkan oleh penguasa, maka itu bukan hilal bulan yang masyhur. Nah, seandainya saja kita mengikuti petunjuk ini, maka sesungguhnya kita insya Allah Ta'ala akan mudah memahaminya. Yang ketiganya, bahwa penetapan 1 Ramadan itu dari zaman dahulu, dari zaman para sahabat Nabi sampai hari ini, mereka-mereka yang rujuk kepada pemahaman terdahulu, maka mereka akan tahu bahwa sesungguhnya berkenaan dengan bagaimana penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, ya termasuk juga yaitu 10 Dzulhijjah, itu adalah berdasarkan apa? Itu berdasarkan pertama ru'yatul hilal. Karena Nabi kita yang mulia bersabda, sumu li ru'yatihi, yakni berpuasalah kalian dengan sebab melihat hilal bulan, wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah dengan sebab melihat hilal bulan, yakni Idul Fitri lah karena melihat hilal bulan. Jadi berdasarkan sabda Nabi yang mulia ini, maka kita berpuasa karena melihat hilal bulan. Ini yang pertama ya. Yang keduanya, ketika Nabi kita yang mulia bersabda, fa in guma alaikum faqdurulah, apabila yakni kamu tertutup oleh awan ya ketika melihat hilal bulan, faqdurulah, maka kadarkanlah. Kata-kata faqdurulah telah ditafsirkan dalam riwayat yang lain, fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata sa'bana salasina yauman. Apabila kamu itu yakni terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sa'ban 30 hari. Nah, seperti yang tadi sore umpamanya itu kan sudah ya. Sudah apa namanya? Sudah di ru'yat dan ternyata tidak bisa ya karena memang juga menurut kategori hilalnya memang di kita nggak bakal bisa diru'yat ya karena hilalnya kalau tidak salah kurang dari 2 derajat. Di Indonesia itu seingat saya itu kalau 2,5 itu bisa diru'yat susah payah. 2 derajat itu kalau bisa diru'yat juga susah payah. Itu kalau bisa. Tapi umumnya enggak. Di Indonesia kalau nggak salah sekarang 3 derajat minimal ya. Sekarang di Indonesia. Kalau peraturan OKI ya tahun 80-an dulu yang saya tahu. OKI itu 5 derajat.
itu baru bisa dilihat hilal bulan itu. Itu menurut peraturan OKI. Artinya bahwa memang hilal bulan nggak bisa dilihat tadi sore itu tidak bisa dilihat. Oleh karena itu pantas kalau pemerintah kita menetapkan di hari apa tadi? Di hari Ahad ya seperti itu ya. Adapun sekarang kita kajian ini kajian karena memang saya dipinta suruh mengisi subuh ini begitu kan. Makanya saya menyampaikannya mungkin sebagai mukadimah sebelum datangnya bulan Ramadan yang ditetapkan oleh penguasa kita. Nah, berdasarkan keterangan tadi berarti menetapkan menetapkan tanggal 1 Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal yang pertama dan yang kedua adalah dengan ikmal ya menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 seperti itu. Dan yang ketiganya yaitu dengan ikhbar dengan memberitahukan berdasarkan yang tadi yaitu famang syahida minkum syahra falyasum, siapa yang menyaksikan hilal bulan yang masyhur maka falyasum hendaklah dia berpuasa. Nah, adapun tentang metodologi dengan hisab maka ketahuilah tentang metodologi hisab ini sebenarnya tidak diakui oleh para ulama. Namun ada sebagian ulama mencoba mengkompromikan, yakni bahwasanya hisab ini, ilmu astronomi ini, yakni dipakai, tetapi tetap dengan metodologi imkan ru'yah. Makanya saya baca di beberapa literatur bahwa Kemenang Republik Indonesia ini menggunakan 3 metode. Pertama ru'yatul hilal, yang kedua adalah yakni dengan ikmal, ya, yang ketiganya adalah dengan hisab imkan ru'yah, yaitu hisab tapi jika mungkin di ru'yah karena memang hukum asal adalah ru'yatul hilal. Nah, ketika dikatakan hisab dengan imkan ru'yah ini menunjukkan bahwa kalau mungkin di ru'yah maka dia berarti tanggal 1. Kalau tidak mungkin maka tidak bisa. Tetapi di kita ada ormas Islam yaitu ormas Muhammadiyah umpamanya ya. Mereka menggunakan metodologi yaitu hisab hakiki atau disebutnya prinsip wujudul hilal. Tapi wujudul hilal dalam bentuk hitungan begitu. Dalam bentuk hitungan. Karena mereka menggunakan metodologi wujudul hilal dalam bentuk hitungan, sehingga berapa derajat pun ketika menurut hitungan sudah di atas ufuk, ya di atas ufuk umpamanya, maka dianggap itu sudah tanggal 1 menurut hitungan. Walaupun nanti di ru'yahnya nggak bisa gitu loh, seperti itu. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan. Karena mereka menggunakan metodologi wujudul hilal. Saya dulu pernah belajar lah bahwa metodologi ilmu hisab atau ilmu astronomi dan antaranya ilmu hisab itu ada sampai 14 metodologi. Anda bisa bayangkan 14 metodologi yang apabila kita menghitung semuanya dihitung. Sehingga kalau misalkan seluruh metodologi ini sepakat untuk di atas ufuk, kemudian derajatnya sepakat 2 derajat lebih, maka mereka akan memberikan satu kesimpulan bahwa ini bisa dilihat apa tidak. Kemudian setelah itu baru dipraktekkan bisa apa tidaknya. Itu biasanya seperti tadi. Itu sampai 14 metodologi. Dan ini memang susah payah banget begitu kan. Metodologi ya hitungan hisab sampai 14 metodologi. Ala kulihal, jadi itu Pak penyebabnya. Kenapa terjadi perbedaan itu? Karena memang ada di kita yang menggunakan metodologi hisab hakiki atau hisab wujudul hilal. Jadi pokoknya kalau dalam hitungan itu memang sudah di atas ufuk seperti itu, dalam hitungan coret-coretannya, maka dianggap sudah terbit hilal bulan. Padahal kita lihat dari zaman dahulu pun agama kita ini mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dan zaman dahulu kita orang berpuasa mudah, cukup dengan melihat hilal bulan, maka ketika terlihat maka kita berpuasa, ketika tidak terlihat maka kita tidak berpuasa melainkan besoknya setelah menyempurnakan 30 hari. Itu barangkali kenapa terjadi perbedaan. Maka otomatis kalau ingin sama ya harus kembali kepada prinsip-prinsip tadi. Bahwasanya as-shaumu yauma tasumuna, berpuasa pada hari di mana kalian rame-rame berpuasa. Wal fitru yauma tuftiruna, Idul Fitri hari di mana kalian berbuka. Wal adha yauma tudhuna, Idul Adha hari di mana kalian rame-rame menyembelih kurbannya. Demikian wallahu taala a'lam. Ya, fadhal.
maksudnya ketika berkumandang azan sedangkan ini berada di tangan itu dan kita meminumnya seperti itu, apakah kemudian itu dibatalkan? Tidak, karena ini pun ada riwayatnya. Memang ada perselisihan ulama tentang apakah riwayat ini sahih apa tidak. Imam Al-Albani beliau menjelaskan bahwa riwayat ini sahih. Beliau menyatakan riwayat ini sahih. Ya, ini dengan sebab Nabi kita yang mulia bersabda, ida wadoa ida sami ahadukum nida, apabila salah seorang di antara kamu mendengar adzan, ya, wal ina upi yadihi, sedangkan bejana ada pada tangannya, yakni air minum maksudnya, ya, bukan bejana ini makanan yang dimaksud. Kemudian fala yadhu, maka janganlah kau letakkan dia, ya, janganlah dia letakkan ini hatta yakdi hajatu, sampai dia menyelesaikan hajatnya. Apakah kita yakni ketika berpegang kepada hadis ini dan kita mengetahui bahwa ini adalah sahih, kemudian kita mengamalkannya, apakah puasa kita itu dianggap batal kalau di kemudian hari umpamanya ada pandangan bahwa ini tidak sah, yakni atau ini tidak benar riwayat dan seterusnya, ya, apakah itu tidak sah? Jawabnya tidak, itu tetap sah. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu sah dan sudah benar berdasarkan ilmu. Karena apa? Karena kita mengamalkan saat itu berdasarkan ilmu. Satu. Yang keduanya, tentang masalah ini sampai sekarang memang menjadi sebuah polemik, ya, menjadi sebuah polemik tentang apakah riwayat ini sahih atau tidak. Dan seperti biasa yang kita ketahui bahwasanya para dai, para mubalik itu mereka membawa apa yang dia pahami, seperti itu. Apa yang mereka pahami dari penjelasan para ulama. Memang para ulama yang lain, umpamanya seperti dari Lajnah Daimah menjelaskan bahwa batas batas ketika orang sahur adalah sampai datang azan subuh, seperti itu. Begitu datang azan subuh maka dia sudah tidak boleh makan lagi. Tapi Imam Al-Albani menjelaskan bahwa ini riwayat adalah riwayat pengkhususan. Karena riwayat ini sahih, kata beliau, ini pengkhususan kecuali orang yang memang dia dalam keadaan bejana ini lagi di tangannya, ya, bejana lagi di tangannya, kemudian dia tidak berencana untuk menghela, untuk mengakalin, dan ternyata berkumandanglah azan. Apakah ini diletakkan? Kata beliau tidak, karena ini riwayatnya sahih. Seperti itu. Nah, karena ini riwayatnya sahih, maka diterima dia. Dan orang-orang yang mengatakan ini tidak bisa lantaran para ulama yang lain memandang riwayat ini tidak sahih. Itu persoalannya. Karena itu, dan kalau kita perhatikan penyebab mereka berbeda pandangan itu adalah karena mereka memandang riwayat ini sangat ganjil. Kenapa ganjil? Karena semua riwayat menjelaskan bahwa batasnya sampai adzan. Maka Imam Al-Albani mengatakan ini tidak ganjil, ini riwayat sahih. Dan riwayat ini mengecualikan dari yang biasa. Karena apa? Karena ini pun terbatas pada yang ada dalilnya ini. Yaitu ketika orang mendengar adzan sedangkan bejana ada di tangannya, maka dia sempurnakan seperti itu. Oleh karena itu, untuk mengkompromikan riwayat ini, saya sering memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang kebingungan dalam urusan ini. Kenapa? Begini. Pertama, kita tetap berpegang bahwa sesungguhnya adzan subuh adalah adzan yang apabila orang mendengarnya maka berhentilah dia makan dan minum. Seperti itu. Yang keduanya, kalau ada orang itu umpamanya sedang adzan, ternyata ini lagi di tangan, apakah dia minum? Saya anjurkan dengan dua metode. Pertama, kita butuh nggak minum ini? Itu dulu. Kita ini butuh nggak? Kalau misalkan ternyata kita nggak butuh, ya nggak butuh, maka saya anjurkan sebaiknya dia simpan. Karena ini termasuk al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perselisihan itu disukai. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita sedang begini azan. Ternyata apa? Saya tanya butuh apa tidak? Ya dia bilang, ya saya waktu itu baru saja selesai makan. Dan otomatis yakni kondisinya mungkin masih seret atau yang lainnya gitulah, seperti itu. Maka saya katakan dalam rangka mengamalkan fatwa yang tadi berdasarkan hadis yang sahih, maka tidak mengapa orang meminumnya. Ini dalam rangka memberikan jalan keluar dari perdebatan yang terjadi di kalangan para ulama kita. Saya ulangi lagi, sebenarnya masalah ini adalah termasuk masalah khilafiyah di antara para ulama, yang artinya satu ulama mungkin memahamkan begini, satu ulama memandang ini sahih, yang lain mengatakan tidak sahih. Dan saya perhatikan mereka yang melemahkan ini sebenarnya bukan dari sisi riwayat langsung, tetapi dari sisi perbandingan riwayat. Makanya dikatakan ini riwayat syadz, ya.
Ini riwayat ganjil, dianggapnya begitu. Karena apa? Karena riwayat ini berbeda dengan yang lain. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa riwayat yang sahih, kalau sahih maka seharusnya tidak ditolak, pertama. Yang kedua, riwayat yang sahih itu bisa mengkhususkan dari keumuman riwayat yang lain. Ya. Ini kan barangkali, dan mohon maaf kalau kurang dimengerti. Karena saya juga kalau terlalu dalam menjelaskannya khawatir tambah tidak paham. Karena berkenaan dengan hadis yang syad, memang butuh penjelasan yang ilmiah tentang masalah ini. Ini kan Allah Ta'ala a'lam. Baik, cukup barangkali. Jazakumullah khairan. Apabila tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.